puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia Allah kita dapat berkumpul di acara sosialisasi budaya positif berbagi ilmu pendidikan calon guru kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya hingga akhir zaman. Untuk hari ini kita berbagi aja ya, kita berdiskusi. Saya akan menyampaikan beberapa yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak, dan ini adalah tugasnya, yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Nah, sebelum kita ke budaya positif, saya akan berbagi dulu ada dasarnya. Perhatikan bibit yang akan ditanam agar tumbuh dengan baik meskipun bibitnya kurang bagus, namun apabila perawatannya baik maka pertumbuhannya pun akan baik. Nah, sama halnya dengan pendidikan. Kita diibaratkan sebagai petani dan murid kita itu adalah tumbuhannya atau padinya. Anak yang kita ajarkan adalah anak yang sudah memiliki kemampuan dasar atau sudah memiliki kemampuan seperti kertas yang tulisannya masih samar. Jadi jangan anggap bahwa anak itu seperti kertas kosong. Tetapi mereka saat masuk ke sini itu sudah memiliki pendidikan, sudah memiliki pengetahuan terlebih dahulu. Nah, tugas kita apa? Tugas pendidikan untuk menebalkan tulisan tersebut ke arah yang baik. Untuk yang tidak baik dibiarkan samar, namun terus ditebalkan yang baiknya hingga yang teringat adalah perbuatan baiknya. Nah, guru harus bisa memfasilitasi anak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam konteksnya, anak bisa tumbuh sesuai dengan kemampuan zamannya. Karena untuk murid itu kita harus sesuaikan dengan konteks zaman dan konteks alam. Yang memiliki keterampilan abad 21 namun tidak lepas dari konteks lokal sosial budaya tempat dia tinggal. Guru harus belajar agar anak dapat memiliki budi pekerti yang baik. Agar dia mampu memiliki budi pekerti yang baik, dia harus memiliki kesadaran sosial, bertanggung jawab pada kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Apalagi sekarang kita akan menghadapi kurikulum merdeka. Jadi semuanya itu dipusatkan dulu kepada pemahaman kita tentang pendidikan, apalagi filosofi Ganjar Dewantara. Motivasi intrinsik menuju profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai guru penggerak. Nah, untuk sekarang sebenarnya SD Asia itu sudah menerapkan ya, apalagi tidak jauh beda dengan kurikulum yang ada di SD Asia. Meskipun mungkin kurikulum di SD lain tidak sama dengan kita ya, karena kita kan penerapannya adalah penerapan ke arah keagamaan. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada memahami teori pilihan, motivasi intrinsik, dan selanjutnya adalah memahami diagram identitas gunung es, lingkaran pengaruh peran guru penggerak. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan kasih sayang, kemudian yang kedua kekuatan, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan ini yang bertahan hidup. Nah, bertahan hidup seperti makan dan sebagainya kalau kita mengajarkan itu kebutuhan primer ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila ada seorang murid atau misalnya seseorang manusia yang melenceng dari suatu nilai, maka pasti ada sesuatu hal yang ingin dia penuhi. Contoh, apabila dia mencuri, berarti ada kebutuhan yang belum dia terpenuhi. Contohnya bertahan hidup. Atau contohnya misalnya saya selalu mendengarkan bahwa murid itu ada yang misalnya cari perhatian, contoh. Nah, dia mencoba memenuhi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Jadi menurut di sini 5 kebutuhan ini kalau misalnya tidak tercapai oleh manusia, maka dia akan menyimpang. Seperti itu. Mau nakal atau seperti apa, ada alasannya. Makanya kita sebagai guru harus tahu anak ini misalnya membuat hal yang negatif, contohnya berarti ada suatu kebutuhan yang ingin dia penuhi. Nah, kalau
sosiologis Erik Erikson. Sebenarnya ada banyak ya, ini dari TK sampai ke SMA sebenarnya. Namun saya garis bawahi bahwa kita ada di tahap keempat, 5 sampai 12. Pada periode ini anak menumbuhkan rasa kompeten atau kebanggaan atas pencapaian dan kemampuan mereka. Untuk itu, orang tua, pengasuh lingkungan sosial, mereka harus menyediakan pengalaman bagi anak untuk menumbuh kembangkan produktivitas mereka dalam belajar. Jika tidak, dalam diri mereka akan tumbuh rasa inferior, merasa kecil dan tidak berarti. Nah, seperti itu. Ini adalah pertumbuhan tumbuh kembang yang apabila misalnya kita tidak bisa memenuhi tahap perkembangan anak seperti hal ini, apalagi kita itu kalau anak itu dalam pendidikan itu konkret gitu. Nah, di sini ada yang tadi waktu yang bulanan itu ya. Nah, ini adalah teori pilihan. Manusia merdeka, berdaya dalam memilih. Nah, kita akan menuju ke kurikulum merdeka pasti tentang kebebasan atau kemerdekaan. Dan terlihat ya. Pendidikan harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kita kemudian dapat juga memilih bahwa sebagai manusia kita perlu memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini adalah kontribusi kita dengan Tuhan. Kalau ini kontribusi kita dalam lingkungan. Sebagai manusia bertuhan, sebagai makhluk dengan otak paling canggih, kita harus menyadari peran penting kita dalam harmonisasi antara individu manusia dengan manusia lain, makhluk lain dan ibu bumi. Semakin harmonis hubungan kita, maka makin besar kesempatan kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pendidikan itu pasti tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seperti diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan di tahun 1936 menyampaikan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara untuk keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kita mulai ke pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tadi sekilas ya sebelum ke budaya positif, ada pengantar dulu tadi tentang dasar-dasar dari pendidikan. Nah, kita sudah masuk ke budaya positif, bagaimana penerapannya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kata psikiater dalam pendidikan, Dr. William, dalam kontrol teori yang kemudian ada berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kita lihat di sini, ini ada ilusi guru mengontrol murid, ada miskonsepsi. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadinya karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti halnya kita sedang ada digenggam seperti ini, menggenggam misalnya tangan seperti ini, mengepalkan tangan. Terus misalnya yang kita kepal itu adalah sesuatu yang berharga untuk diri kita. Kemudian misalnya ada teman kita yang meminta dibuka, tapi ini adalah sesuatu hal yang kita yang sangat penting untuk kita. Kita akan memilih seperti apa, dibuka atau tidak. Nah, seperti itu adalah kontrol. Kalau misalnya murid tidak ingin dia dikontrol, dia tidak akan membuka dirinya. Makanya dia, kalau misalnya dia mematuhi perintah kita, berarti dia itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti itu. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Namun karakter ke arah mana? Kalau kritik. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif.
Jadi guru kadang menyampaikan kritik itu tidak secara keras gitu ya, tapi bisa juga dengan lembut. Namun kalau di Sunda mah nyerelek karena hati gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Beda ya, stimulus respon dengan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Yang pertama, stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Kita membuat bahwa kebutuhan kita sama, padahal untuk teori kontrol realitasnya kebutuhan kita itu sangat berbeda. Makanya jangan samakan, saya seperti ini, anak saya harus seperti ini. Tidak, karena kita itu mendidik anak yang hidup dan mereka punya kehidupan sendiri. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama, padahal dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin gambaran pemikiran kita itu akan berbeda. Beda otak, beda pemikiran. Makanya jangan disamaratakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi kita itu kalau dalam Ki Hajar Dewantara itu kita harus menghamba kepada murid. Menghamba itu bukan artinya menyembah, tetapi menghargai setiap kelakuannya seperti apa dan lain sebagainya. Meskipun mereka melenceng, misalkan dalam hal perilaku melenceng, kita harus menghargai. Kenapa seperti itu? Mungkin ada 5 kebutuhan yang ingin berusaha mereka penuhi, seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin dia ingin memenuhi suatu hal, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda bersikap tidak mungkin, misalnya kata si ini harus gini kan? Kita punya, meskipun mungkin ada masukan kita terima, namun mungkin caranya bukan sama, tapi perlakuannya berbeda. Masukan bagus maksudnya, tetapi tetap yang mengambil kontrol kita, mau memilih kita mengambil suatu saran atau tidak, itu gimana kita? Karena kita yang mengontrol diri kita. Kemudian hanya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul. Saya juga untuk sekarang sosialisasi, saya tidak bisa mengontrol ibu bapak. Ibu bapak punya pilihan sendiri, saya hanya menyampaikan seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi daripada kita memaksa, mending kita berkolaborasi, cari solusi yang terbaik. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol kita pilih model berpikirnya adalah menang-menang, win-win solution. Meskipun untuk resikonya misalnya ada yang sedikit atau misalnya ada yang besar, tetap kita harus memilih model berpikirnya win-win solution atau menang-menang. Nah, kepatuhan pada peraturan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dulu, Ki Hajar Dewantara. Ini sejalan dengan pandangannya Diane, dosen dalam bukunya. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata Latin, yaitu artinya belajar. Ya, juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Ini bukan kata saya ya. Disiplin ini menurut para ahli dan Ki Hajar Dewantara. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercipta tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri
berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang besar. Ya, saya juga sering sering mendengar ya. Ini sekedar cerita. Katanya kan untuk sekarang kan kalau misalnya telat katanya, kalau telat itu harus dipotong dan sebagainya ya. Tapi saya pernah mendengar dari Bu Tanti, kata Bu Tanti, itu mau sadar diri dalam guru bertanggung jawab. Nah, ini maksudnya bukan dalam artian kita harus ada konsekuensi, tidak. Kita sebagai guru harus bertanggung jawab, memilih nilai-nilai kebajikan universal. Jadi intinya harus sadar motivasinya, motivasi intrinsik. Sebenarnya ini juga saya juga bukan guru yang baik ya, maksudnya saya juga berbagi bahwa saya juga harus merefleksi diri saya bahwa yang seperti ini betul. Bahwa hukuman itu tidak tidak berefek. Saya bukan dalam saya takut dipotong gaji. Jadi seperti itu, bukan pemikirannya oh saya takut merugikan orang lain kalau saya telat, saya berarti orang yang tidak bertanggung jawab. Nah seperti itu yang saya dengar, yang saya ambil hikmahnya dari Bu Tanti gitu. Seperti itu. Ya betul, berkomitmen. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini adalah salah satu dari nilai-nilai kebajikan. Kita menuju ke profil pelajar Pancasila sebenarnya untuk nilai kebajikan ini. Apalagi kita akan menuju ke kurikulum merdeka. Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya kita juga sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Bisa di RPP saya lihat ya, ada bertanggung jawab, jujur, itu pun nilai kebajikan. Namun untuk kurikulum merdeka nilai kebajikannya adalah ini. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Sebenarnya ini kita sudah memenuhinya. Saat saya menelaah dan mengidentifikasi bahwa ini sudah kita jalankan. Namun apa yang belum kita jalankan adalah sosialisasi produk. Harus ada penampilan produk sebenarnya kalau untuk kurikulum merdeka. Ini sudah dilaksanakan oleh kita. Apalagi di nomor 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Malah, ini saya berbagi cerita, malah banyak CGP lain yang mengarah kepada oh gini SD Aisyah, gini. Jadi banyak mengadopsi dari pengalaman saya mengajar di SD Aisyah bahwa seperti ini budaya di SD Aisyah. Mereka banyak kok ingin belajar SD Aisyah dan lain sebagainya. Karena kita sudah menjalankan profil pelajar Pancasila. Yang belum adalah yang tadi saya bilang ya, untuk penampilan produk dan lain sebagainya. Mungkin ini juga kita belum maksimal ya, karena ini ada sebagai sepintas saja. Nah sekarang ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah ini sebenarnya untuk hukuman, penghargaan sudah ibu bapak tahu. Nah yang agak tahu itu restitusi ya. Nah sebelum kita ke restitusi, kita lihat dulu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia kalau misalnya saya gini, saya tidak ingin telat karena saya takut, intinya karena saya takut dimarahi kepala sekolah contohnya. Berarti motivasi kita masih motivasi ekstrinsik, motivasinya dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya mau masuk anak supaya dapat penghargaan di panggung. Nah, itu masih motivasi ekstrinsik. Nah, yang betul adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Saya tidak kuat karena saya ingin menghargai orang lain dan diri saya. Nah, itu makna disiplin. Kita belajar untuk diri kita dan belajar untuk menghargai orang lain. Seperti itu. Nah ini sebenarnya kita bandingkan dulu ya, bagaimana hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya di kurikulum merdeka itu kalau hukuman itu sudah identifikasi gagal, sudah tidak ada hukuman dalam penerapannya. Kenapa? Karena ada suatu alasan-alasan tertentu. Kita lihat di sini, hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau kita pun biasanya anak itu tidak jujur, betul tidak? Kebanyakan anak-anak tidak jujur. Kalau konsekuensi ini kita sebenarnya kalau saya lihat ya di SD Aisyah itu tidak ada hukuman sebenarnya. Kebanyakan konsekuensi.
Kita lihat di sini murid anak belajar dengan tata peraturan. Kalau restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah. Jadi mereka dituntut untuk memecahkan masalah agar mereka tahu, oh iya ini jalan keluarnya. Oh, jangan kita yang memberikan jalan keluarnya. Kita bertanya, bagaimana seharusnya? Jadi kita ajak mereka diskusi. Emang nilai kebajikan apa yang harusnya kamu tanam? Jadi mereka sudah memecahkan masalah mereka sendiri sehingga motivasi intrinsik pun muncul. Kalau kita, kamu udah salah, udah kamu ngepel, itu sudah hukuman. Mereka tidak tahu salahnya, dia tahu salahnya apa, tapi ya udahlah dari hukum ini. Jadi nggak mau berpikir dengan lanjut karena kita sudah memberikan hukuman, karena sudah ada rasa kesal dulu kan. Dia tidak mau berpikir, dia nggak mau berintrospeksi diri seperti itu. Nah, kemudian ada mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau konsekuensi biasanya kamu menumpahkan ini, kamu menumpahkan, ya, itu konsekuensi. Tapi kalau untuk restitusi, kita ajak dulu ngobrol. Oh iya, seharusnya seperti apa untuk melakukan kesalahan ini? Solusinya seperti apa? Jadi kita aktif gitu, seperti itu. Kemudian dampak pada murid, dia akan pasti marah, merasa rendah diri dan lain sebagainya. Kalau untuk konsekuensi biasanya kehilangan hak waktu jeda. Contohnya dia telat, berarti kamu nanti mengulang materi istirahat, ya, jadi kamu mau istirahat. Nah, ini sudah kehilangan hak. Kemudian kalau di restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kamu misalnya kalau untuk restitusi ini, oh kamu ketinggalan pembelajaran, berarti harus seperti apa? Saya nanti belajar di rumah dengan ibu saya, nanti saya presentasi ke ibu tentang materi yang saya pelajari dengan ibu saya. Nah, seperti itu kalau restitusi. Ya, kalau contoh misalnya konsekuensi, kamu belajar waktu istirahat, belum tentu anak memahami materinya, apalagi dia belajar sendiri. Betul tidak? Itu konsekuensi. Nah, kemudian dibuat oleh guru. Contohnya kalau hukuman biasanya secara mendadak dan tidak ada kerjasama dulu. Kamu telat ngepel, nah, gitu ya. Kamu telat berarti kalau konsekuensi, kamu telat berarti istirahat, kamu tidak istirahat ya, karena kamu harus belajar. Nah, itu konsekuensi. Kalau yang tadi restitusi, tadi saya bicarakan. Kemudian menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, dan menyindir. Kalau konsekuensi biasanya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kita juga sebenarnya sudah menerapkan kontrak belajar, tapi kontrak belajar itu lebih ke konsekuensi. Nah, nanti ada bukan kontrak belajar namanya untuk restitusi. Nanti ya, langsung menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas. Ini namanya keyakinan kelas. Kalau kita kan biasa kontrak belajar, kalau dalam restitusi namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan universal, seperti jujur harus seperti apa. Jadi konotasinya harus positif, bukan negatif. Nah, nanti kita inikan lagi. Ini sepertinya terlalu ini ya. Yang mana? Oh, yang terakhir. Oh, yang tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai ya, yang itu hukuman. Itu untuk anak. Kemudian sudah diketahui, dia udah tahu konsekuensinya. Oh ya, aku sudah ini, berarti ini ya Bu, aku harus jalanin ini ya, itu konsekuensi. Kalau ini mah tiba-tiba nggak tahu gitu dia dihukum seperti apa gitu. Kalau di restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kita ajak dia untuk berkolaborasi, ngobrol untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, nanti lagi kita baca secara keseluruhan. Nah, sekarang sini. Hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, biasanya guru saja satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima saja hukumannya tanpa melalui suatu kesepakatan pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu adalah sebuah hukuman. Jadi hukuman itu tidak hanya perbuatan saja, kata-kata pun bisa menjadi suatu hukuman. Malah si kata-kata itu bisa terngiang di hati
murid dan mungkin dia intinya tersakiti idola kita tanpa kita sadari. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati yang tadi kontrak belajar, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sesudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tetap mengadakan konsekuensi juga ada ketidaknyamanan. Kalau hukuman pasti tidak nyaman. Tapi kalau untuk konsekuensi ada ketidaknyamanan dalam jangka waktu pendek. Betul. Dulu ya. Coba saya mau tahu tadi tentang konsekuensi hukuman yang sudah dijelaskan. Coba saya ingin tahu, kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ingat kan tadi, hukuman itu tidak terencana dan tidak terhubung. Konsekuensi. Tidak terhubung, tidak nyambung. Misalnya ini kan konsekuensinya nyambung. Saya seperti ini berarti saya pasti konsekuensi seperti ini. Untuk nomor 1 hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Nomor 1 adalah hukuman. Apa hubungannya? Terlambat banget menulis. Iya. Tidak ada hubungannya. Ini adalah hukuman. Ya, satu arah. Sekarang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Hukuman, udah jelas ya. Sekarang membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, karena ini berhubungan. Karena dia udah mencoret, konsekuensinya dia harus membersihkan. Konsekuensi. Sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Hukuman sudah jelas. Menggantikan kertas tugas taman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapang basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Sekarang yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Atau konsekuensi? Hukuman. Karena untuk konsekuensi itu harus terhubung. Seperti itu. Perbedaannya ya. Kita lanjut lagi. Ada yang tidak bisa terbuka. Sebenarnya agak kretek sekali saat ada yang bilang bahwa dihukum oleh penghargaan. Saya kenapa sih seperti ini? Saya sebenarnya pernah menyangkal saat menerima materi ini, saya pernah menyangkal kenapa bisa dihukum dengan penghargaan? Kok penghargaan itu bagus? Ternyata setelah saya baca, ternyata betul penghargaan itu bisa menghukum hati murid. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, itu sudah motivasi ekstrinsik. Atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaannya yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Seperti itu. Ya, meskipun kita diiming-imingi hadiah, berarti itu sudah jelas bahwa komitmen itu, bahwa atasan kita itu menganggap kita itu tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, seperti itu. Kita pun bilang pada murid, jangan kita mengirim, ayo kamu harus ini. Berarti kita sudah menjudge bahwa mereka itu nggak bisa. Seperti itu, tidak ada motivasi intrinsik. Ini menurut Alfikon ya. Mana? Peneliti, bukan menurut Evira Mawati ya. Nah, kemudian lagi Alfikon juga dalam wawancaranya mengumpulkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengatur perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, disiplin itu. Nah, Kohn melanjutkan juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang.
memberikan penghargaan itu sama dengan kita juga menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu ada. Ini menurut penelitian. Ada di sini penelitiannya. Hukum atas penghargaan. Saya bacakan dulu, ini menurut penelitian ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi intrinsik. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita fokusnya adalah kepada penghargaannya, bukan perilaku baiknya. Seperti itu. Ada juga tentang riset penghargaan itu tidak efektif. Ya, saya juga maksudnya menyadari saya juga sering melakukan penghargaan pada anak. Tapi saya tidak tahu efeknya akan seperti apa. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka kamu mendapatkan penghargaan yang kamu inginkan. Kemudian, jika mereka mengharapkan penghargaan, tapi kalau tidak mendapatkannya, maka mereka akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha lagi. Seperti itu. Mungkin itu bisa untuk yang kalau anak kita, anak yang pintar, mungkin dia bisa ya. Tapi untuk anak yang dia berusaha gitu, dia tidak mendapatkannya, dia ngapain pasti segitu yang menang juga. Nah, seperti itu. Motivasi intrinsiknya sudah tidak ada. Jika kita memberikan seorang untuk penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Terus-terusan, continue aja. Kalau kita sedang ada, kalau sedang tidak ada, gimana? Nah, seperti itu. Penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji dengan orang banyak, maka kata lain dia akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk ekspresi atau hanya penghargaan, hanya ingin mendapatkan penghargaan saja. Penghargaan menciptakan persaingan di kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Murid-murid tidak akan, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu atau ada kecemasan, apakah mereka akan bahagia? Tidak. Kemudian penghargaan untuk mengurangi ketepatan. Sebenarnya saya juga pernah melihat seperti ini. Saya mengubahkan intinya mengubahkan juga itu cepat-cepat gitu. Sebenarnya saya tahu bahwa orang itu adalah orang yang sangat pintar, dia pasti mendapatkannya. Tetapi karena mungkin saya iming-imingi dengan hadiah, maka sudah 3 kali berturut-turut dia tidak mendapatkannya. Karena dia niatnya bukan untuk belajar, dia niatnya untuk mendapatkan suatu penghargaan. Padahal saya tahu kemampuan diri saya bahwa dia pasti yang menang. Semua teman-temannya juga menyangka seperti itu. Tetapi dengan kita melakukan hal penghargaan itu sudah 3 kali sebenarnya dia tidak tepat. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan dia. Padahal dia mampu. Seperti itu. Ini terjadi di diri saya. Saya pasti tidak percaya maksa penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Ternyata saya mengalami sendiri hal tersebut. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan ini dilakukan oleh sekelompok mahasiswa sedang praktik di sebuah surat kabar. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu menghasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus lupa yang mengasah diri menjadi lebih baik.
Malah orang yang dibayar, dia ya udah dibayar, ya aja. Tapi orang yang tidak dibayar, dia akan mengasah potensinya lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dengan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi iming-iming dulu hadiah. Sebenarnya kita boleh memberikan penghargaan, tapi murid jangan tahu. Seperti itu, jangan dulu tahu. Kita harus tahu dia berusaha seperti apa. Setelah dia melakukan hal tersebut dan dia sudah merasa bangga dengan dirinya, kita jangan dulu memberikan hadiah. Nah, kita berikan hadiah saat dia sudah bahagia dengan dirinya. Seperti itu. Penghargaan itu menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan seperti halnya ranking, makanya waktu pemerintah itu tidak mengadakan sistem ranking ya, karena mungkin banyak orang itu berpotensi dalam banyak hal, gitu kan. Mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Padahal bukan orang-orang yang tidak mendapatkan rating yang dihukum, tapi orang yang mendapatkan posisi kedua. Seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku siswa. Kamu bisa mendapatkan penghargaan kalau kamu melakukan ini. Itu juga sama dengan hukuman. Ya. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ada satu lagi, motivasi dalam diri akan hilang. Ini ada riset, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbullah pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan untuk dirinya. Nah, ini ada disebut motivasi intrinsik. Namun, jika kita memberikan penghargaan kepada orang, seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga pada dirinya atau pencapaiannya, maka kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, seperti itu. Dia sudah gembira tadinya. Kamu bisa nih, kamu dapat hadiah. Kenapa? Apakah saya tidak mampu mendapatkan hadiah ini karena mendapatkan hadiah ini? Jadi motivasi intrinsiknya hilang, kreativitasnya dia akan hilang dan dia gak mau belajar lagi. Seperti itu. Nah, yang saya bilang keyakinan kelas, kita kan sebenarnya sudah menjalankan. Saat saya berkomunikasi dengan kakak saya dulu, dia sangat antusias dengan di sini ada kontrak belajar. Bagus Bu Evi, kita sudah mau menerapkan keyakinan kelas tidak terlalu lonjak gitu. Jadi perbedaannya tidak besar. Kontrak belajar dengan keyakinan kelas sebenarnya sama. Tapi kalau kontrak belajarnya konsekuensi dan hukuman, kalau keyakinan kelas kita ke restitusi. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Ini adalah keyakinan kelas. Tahapan menciptakan program bersama dengan kontrak belajar. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang akan disusun bersama. Nilai kebajikannya bisa jujur, bisa
mandiri, itu bisa. Nah, itu kan gimana keyakinan kita tentang nilai kebajikan aja. Tentu nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Kira-kira sudah pernah ya keyakinan kelas kita ditempel di dinding, keyakinan kelas tentang belajar kita. Nah, ini seperti itu tidak jauh beda sebenarnya. Ini adalah prosedurnya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan para murid sekolah di papan tulis. Ini sudah kita lakukan juga ya di kontrak belajar, di mana semua anggota bisa melihat curah pendapat kita. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Biasanya kalau tidak boleh seperti itu ya. Kalau dalam keyakinan kelas bukan. Misalnya kalau kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau untuk keyakinan kelas seperti ini, berjalan di kelas atau koridor. Saat siswa kita berlari, berarti kita tanya dulu. Nah, keyakinan kelas apa yang kita sepakati untuk kejadian ini? Misalnya dia jatuh, dia misalnya lari jatuh. Misalnya, iya Bu harus berjalan di kelas. Berarti kamu meyakini keyakinan kelasnya? Iya, saya meyakini. Berarti dalam hal tidak bukan jadi jatuh, nggak gitu. Ya, ini adalah keyakinan kelasnya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikannya di mana. Misalnya, kalau misalnya kamu berjalan di kelas, berjalan tidak berlari, contohnya, itu keyakinan kelasnya apa? Oh, menghargai orang lain. Mungkin kalau misalnya saya menabrak, saya berlari, saya menabrak, saya sudah merugikan orang lain, Bu. Nah, seperti itu. Kemudian nanti harus satu keyakinan dengan muridnya. Ya, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas. Yang kelima, kita tinjau ulang keyakinan kelasnya. Sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak agar diingat oleh semua pihak. Setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan untuk meninjau ulang. Ya, kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh sekolah atau di kelasnya masing-masing. Nah, yang kita titipkan adalah restitusi. Nah, apa sih restitusi? Sebenarnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi saling berhubungan. Kalau dalam tangga restitusi itu tempat dulu, maka hijau hukuman, kedua konsekuensi, nah maka tiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita memberikan hukuman, karakter mereka sudah lemah. Kalau restitusi, mereka sudah, intinya dia sudah introspeksi, sudah merefleksi diri, berarti dia sudah menjadi kuat karakternya. Ini adalah restitusi. Setelah dia berbuat salah, penekanannya bukan pada bagian perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelum kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukanlah pada hakikatnya begitu cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Betul, kita tidak bisa mengontrol murid kita. Murid kita mempunyai pilihan, ya ini misalnya ke arah negatif itu pilihan mereka. Namun tugas kita
keyakinan kelas ini mengajarkan pengalaman kepada mereka. Melihat lagi keyakinan kelas yang mereka sepakati. Apakah kamu ingin menjadi orang yang berperilaku seperti ini? Kalau menyebutkan dia tidak, kenapa melakukan seperti ini? Harusnya harus seperti apa? Nah, seperti itu belajar berdialog. Ketika guru membacakan masalah berperilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk mereka. Kalau kita misalnya memecahkan masalahnya, berarti mereka sudah ngapain kita berpikir, ngapain kita ingin lagi gitu. Seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya untuk menebus kesalahan itu adalah konsekuensi. Kalau restitusi adalah untuk belajar dari kesalahan. Nah, untuk apa? Dan berdialoglah kita kepada murid kita. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Misalnya ada yang berantem. Kalau misalnya kita menghukum mereka saat dihukum dua-duanya, dia masih kesal, masih ada rasa kesal. Untuk restitusi kita memperbaiki hubungan karena belajar berdialog, belajar melihat lagi keyakinan kelasnya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kamu harusnya melakukan apa, nak? Bukan seperti ini. Kamu harus seperti ini ya. Nah, seperti itu. Tidak. Kalau keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Ya, menuntun itu bukan ada di depan, bukan ada di belakang, tetapi ada di samping. Mereka sudah memiliki pengetahuan mereka. Kita tinggal menuntun mereka untuk belajar. Karena mereka sudah punya pilihan sendiri. Kalau kita berada di atas, mereka tidak akan belajar. Di depan mereka tidak akan belajar. Dia akan membelakangi kita atau dia merasa rendah diri karena merasa dibelakangi oleh kita. Kalau kita di belakang, kita malah merasa rendah diri, malah atau diawasi juga. Betul, dia harus diawasi seperti harus diawasi. Betul, kita harus menuntun. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya kita juga selalu seperti itu, menuntun anak dalam belajar. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik di antara hukuman dan konsekuensi. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa restitusi itu adalah pilihan yang terbaik? Saat saya menjelaskan itu, percaya seperti itu. Nah, sekarang kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Kalau dia mempunyai karakter seperti ini, dia pasti akan bertindak seperti ini. Jadi kita tindakan kamu gini. Enggak, kita ke karakternya, nilai kebajikan. Seperti itu. Kamu kalau ingin menghargai orang lain, nilai kebajikannya dulu, karakter. Nah, harusnya seperti apa? Dia mengatakan harus seperti ini. Seperti itu. Jangan ke perilaku salahnya, tapi ke nilai karakternya. Restitusi fokus pada solusi. Saat ada masalah, fokusnya pada solusi, bukan kesalahan anak. Ini jangan dicecer gitu lah ya. Kamu gini, enggak. Tapi fokus pada solusi harus seperti apa. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Dia berbuat salah, dia tidak merasa rendah diri. Malah dia akan merasa kuat dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Seperti itu. Dikit lagi ya. Nah, ada kita posisi kelompok. Kita lihat dulu videonya daripada melihat saya. Bosen? Ya, kita lihat video. Ngantuk ya? Bu Ai, ini kok tidak terhubung? Bu Ai nggak ada? Coba. Saya lagi Bu Ai tadi nggak? Enggak. Nah, apa itu dek? Saya ingin tahu nanti. Udah ya? Kedengaran ya?
2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Nah, kita posisi mana nih? Kita lihat ya. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti Maaf, Bu. Saya apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu terlambat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini buat rasa bersalah. Yo nanti yang mana nih? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman. Tidak jauh beda nih. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang?
lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantau ya. Baru keempat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol. Saya juga sebenarnya saat lihat 5 posisi kontrol, saya tahu saya berada di posisi mana, meskipun tidak ideal. Ternyata ada yang lebih ideal lagi. Mungkin ibu bapak guru sudah ada di posisi pemantau, ya. Nah, ada yang terakhir tadi adalah posisi manajer. Posisi manajer ini tadi saat ada kesalahan dari diri anak, melakukan restitusi. Kalau kita belum ya, tapi bisa melaksanakannya. Kita sudah tahu bahwa posisi mana yang paling ideal. Posisi mana? Manajer, seperti itu. Nah, nanti kita ke arah sana. Lanjut sebentar lagi ya, Bu. Ada segitiga restitusi. Nanti gambarnya saya tampilkan. Kata Diane bahwa merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nanti saya tampilkan segitiga restitusinya. Ya tadi maaf, tadi lupa konsumsinya, maaf. Ada di akhir ya. Konsumsinya berapa, maaf. Udah disiapkan, tadi kan jadinya datang. Oke, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, tadi tahapannya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau menstabilkan identitas pasti yang kita bicarakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Berarti ini sudah ada di tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kan kita sudah mengidentifikasi dulu ya, kebutuhan apa yang sebenarnya mereka ingin penuhi. Kita harus cari tahu dulu. Kemudian yang ketiga, baru menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sudah di tahap menanyakan keyakinan kelas yang awalnya sudah kita terapkan di keyakinan kelas. Ini terakhir video yang saya tampilkan syuting. Ini saya syuting. Yang ini
keikhlasan saat pembelajaran. Tidak akan dan tidak Baik, alhamdulillah kalau Nabi sudah Ibu yakin Nabi tidak akan mengulanginya. Sekarang silakan Ibu kembali ke kelas. Ya, nah itu penerapan saya saat tugas tentang segitiga retribusi, sekaligus saya ini tugas tentang posisi manajer. Ada yang tadi 5. Sebenarnya sudah selesai pekerjaannya Ibu Bapak, mohon maaf sebenarnya saya sudah menyiapkan konsumsi tapi saya lupa dan tadi David agak telat. Jadi mohon maaf ya, nanti terakhir aja konsumsinya saya bawa ke kelas masing-masing. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebenarnya saya tidak berusaha untuk merubah mindset Ibu Bapak, tapi saya hanya memberikan pengarahan yang seperti ini. Untuk posisi kontrol berada di diri Bapak Ibu. Silakan Ibu Bapak memilih yang mana, itu adalah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih dan itu yang terbaik untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham berarti ya? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Sebenarnya tadinya saya lain konsumsi ada es breaking sebenarnya tadinya, tapi saya takutnya tidak ada waktu. Sejam kan, kasih waktu sejam. Jadi maaf melebihi ada 15 menit. Bapak Ibu kurikulum, terima kasih atas segala waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti konsumsinya di kelas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.